Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babun na'ti utawi iki iku bab nerangake na'at. An-na'tu utawi na'at utawa sifat iku tabiun lafat kang manut lil man'uti maring kang disifati fi raf'ihi ing dalem rafae man'ut wa nasbihi lan nasobe man'ut wa khafdihi lan jere man'ut wa ta'rifihi lan ma'rifate man'ut wa tangkirihi lan nakirohe man'ut. Takulu hale ngucap sapa sira qoma zaidun al-aqilu ing ucapan qoma zaidun al-aqilu. Qoma wis ngadeg sapa zaidun zaid al-aqilu kang duwe akal. Wa ra'aitu zaidan al-aqila lan ing ucapan ra'aitu zaidan al-aqila. Ra'aitu wis ningali sapa ingsun zaidan ing zaid al-aqila kang duwe akal. Wa marartu bi zaidin al-aqili lan ing ucapan marartu bi zaidin al-aqili. Marartu wis lewat sapa ingsun bi zaidin kelawan zaid al-aqili kang duwe akal. Babun na'ti bab menerangkan tentang na'at atau sifat. An-na'tu adapun na'at itu tabiun ialah lafaz yang mengikuti lil man'uti kepada lafaz yang diikuti fi raf'ihi di dalam rofaknya wa nasbihi dan nasobnya wa khafdihi dan jernya wa ta'rifihi dan ma'rifatnya wa tangkirihi dan juga nakirohnya. Takulu qoma zaidun al-aqilu. Contohnya adalah seperti ucapan engkau qoma zaidun al-aqilu. Qoma sudah berdiri siapa zaidun zaid al-aqilu yang berakal. Wa ra'aitu zaidan al-aqila dan ucapan ra'aitu zaidan al-aqila. Ra'aitu sudah melihat siapa saya zaidan kepada zaid al-aqila yang berakal. Wa marartu bi zaidin al-aqili dan ucapan marartu bi zaidin al-aqili. Marartu sudah melewati siapa saya bi zaidin dengan zaid al-aqili yang berakal. Baik sahabat, pada video kali ini kita sudah memasuki pembahasan yang baru lagi, yaitu pembahasan mengenai tabi dan matbu. Jadi tabi ini adalah lafaz yang mengikuti, sedangkan matbu ialah lafaz yang diikuti. Nah, tabi dan matbu ini ada 4 macam. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Kemudian yang kedua adalah atof. Kemudian yang ketiga adalah taukid atau penguat. Dan yang keempat adalah badal atau pengganti. Jadi keempat semua ini adalah tabi dan matbu. Artinya tabi itu harus mengikuti matbu'nya. Contohnya pada na'at qoma zaidun al-aqilu. Nah, al-aqilu ini adalah tabi dan zaidun adalah matbu. Karena zaidun di-i'rabi rofa, maka tabi'nya juga di-i'rabi rofa. Atau juga demikian, qoma zaidun wa bakrun. Zaidun adalah matbu dan bakrun adalah tabi. Nah, karena matbu'nya rofa, maka tabi'nya juga ikut rofa. Taukid juga demikian. Ja'a zaidun nafsuhu. Zaidun adalah matbu dan nafsuhu adalah tabi. Nah, karena zaidun rofa, maka nafsuhu juga rofa. Kemudian badal juga sama. Ja'a zaidun akhuka. Zaidun adalah matbu dan akhuka adalah tabi. Karena matbu'nya rofa, maka tabi'nya juga rofa. Nah, selanjutnya kita akan membahas keempat tabi dan matbu ini satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai na'at atau sifat. Jadi na'at adalah lafaz yang mengikuti kepada lafaz yang lain dan hukumnya disamakan baik dari segi i'rabnya, rofa, nasab, jer,
kemudian dari segi ma'rifat atau nakirohnya, dan juga dari segi mudzakkar atau muannasnya, dan juga dari segi mufrad atau jamaknya. Nah sendiri berfaedah untuk menyempurnakan makna lafaz yang diikutinya dengan menjelaskan atau menyebutkan salah satu di antara beberapa sifatnya. Jadi naat ini adalah kita menyebutkan sifat dari apa yang ingin kita sifati. Contohnya, koma Zaidun al-aqilu, artinya telah berdiri Zaid yang berakal. Jadi ketika kita hanya mengatakan koma Zaidun saja, maka artinya adalah Zaid telah berdiri. Nah, kemungkinan orang yang kita ajak ngomong akan bingung Zaid yang mana yang berdiri, karena mungkin ada 2 Zaid atau beberapa Zaid. Nah, kemudian kita memberi sifat bahwasanya yang berdiri adalah Zaid yang berakal atau Zaid yang pandai. Jadi kita mengatakan koma Zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal. Artinya selain Zaid yang berakal maka dia tidak berdiri. Kemudian contoh yang kedua adalah ra'aitu Zaidan al-aqila. Artinya saya telah melihat Zaid yang berakal. Ini juga sama, al-aqila ini menjelaskan sifatnya Zaid. Artinya kita ingin menjelaskan kepada orang yang kita ajak bicara bahwasanya Zaid yang telah kita lihat adalah Zaid yang berakal. Kemudian contoh yang ketiga adalah marartu bi Zaidin al-aqili. Artinya saya telah berjumpa dengan Zaid yang berakal. Ini juga sama, lafaz al-aqili adalah sifatnya Zaid. Jadi kita ingin menjelaskan kepada orang yang kita ajak bicara bahwasanya Zaid yang telah kita jumpai adalah Zaid yang berakal. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya naat atau tabi itu pasti akan mengikuti lafaz yang disifatinya atau matbu. Jadi al-aqilu di sini mengikuti lafaz Zaid. Karena Zaid adalah rofa, maka al-aqilu juga rofa. Kemudian di contoh yang kedua, al-aqila mengikuti lafaz Zaid. Karena Zaid di sini nasab, maka al-aqila di sini juga nasab. Contoh yang ketiga, al-aqili. Ini juga sama, mengikuti lafaz yang disifatinya yaitu Zaid. Karena Zaid di sini jar, maka al-aqili juga ikut jar. Nah, kemudian contoh yang lain, qomat Hindun al-aqilatu, telah berdiri Hindun yang berakal. Nah, di sini karena yang disifati ini adalah muannas, maka sifatnya juga muannas. Kalau yang tadi di atas yang disifati adalah mudzakkar, maka sifatnya juga mudzakkar. Kemudian contoh selanjutnya, ja'a rajulun alimun, telah datang laki-laki yang alim, yang pintar atau yang pandai. Nah, karena di sini lafaz rajulun ini adalah nakiroh, maka sifatnya yaitu alimun ini juga ikut nakiroh. Nah, insya Allah kita akan membahas mengenai nakiroh dan juga ma'rifat pada episode setelah video ini. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ja'a az-zaidani al-alimani, telah datang 2 Zaid yang pandai atau yang pintar keduanya. Nah, karena di sini yang disifati adalah tasniyah, maka sifatnya juga tasniyah juga. Jadi az-zaidani al-alimani. Kemudian contoh yang terakhir, ja'a az-zaiduna al-alimuna. Di sini karena yang disifati adalah jamak, maka sifatnya juga jamak. Jadi kesimpulannya, naat itu pasti akan mengikuti man'utnya, baik dari segi i'rabnya, kalau rofa ikut rofa, nasab ikut nasab, jar ikut jar, atau dari segi mudzakkar atau muannasnya. Kalau mudzakkar maka sifatnya juga ikut mudzakkar, kalau muannas sifatnya juga ikut muannas. Atau dari segi ma'rifat nakirohnya, kalau yang disifati adalah nakiroh, maka sifatnya juga ikut nakiroh. Kalau yang disifati ma'rifat, maka sifatnya ikut ma'rifat. Atau dari segi tasniyah dan jamaknya. Jadi kalau yang disifati adalah tasniyah, maka sifatnya adalah tasniyah. Kalau yang disifati jamak, maka sifatnya adalah jamak. Jadi demikian sahabat pembahasan kita mengenai bab naat atau sifat. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat
Dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.